Halo semuanya, selamat datang A to Z Info. Di video ini saya akan menunjukkan hal pertama perlu dilakukan setelah pengaturan di OnePlus Pad 3 Anda. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus terhubung ke Wi-Fi. Jadi mari kita buka pengaturan di perangkat kita dan kita akan langsung berada di bagian pengaturan Wi-Fi. Sekarang di sini kita perlu memilih jaringan Wi-Fi kita yang tersedia. Jadi saya bakal mau dibeli kawan saya membarukan kata sandinya. Jadi saya akan kembali sebentar lagi. Sekarang seperti yang kalian lihat, kita sudah terhubung ke Wi-Fi. Jadi langkah selanjutnya adalah kita perlu memeriksa pembaruan perangkat lunak. Jadi mari kita gulir ke bawah di sini, pergi ke sistem dan pembaruan, lalu pilih pembaruan perangkat lunak. Seperti yang kalian lihat, perangkat akan memeriksa pembaruan secara otomatis dan sekarang ada pembaruan yang tersedia. Jadi sekarang kita bisa klik unduh dan install. Jadi saya akan kembali setelah proses instalasi selesai. Proses pengunduhan tadi memakan waktu cukup lama. Sekarang setelah selesai kita bisa klik mulai ulang sekarang. Perangkat akan memverifikasi pembaruan, lalu perangkat kita akan langsung restart. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu perangkat menyala kembali. Jadi saya akan kembali setelah perangkat saya menyala lagi. Sekarang setelah perangkat kita selesai di restart, hal yang bisa kita lakukan adalah menambahkan atau masuk ke akun Google Anda. Jadi saya sarankan untuk membuka aplikasi Play Store dan masuk ke sana karena menurut saya itu adalah cara yang paling cepat. Dengan demikian Anda juga dapat mengunduh aplikasi dan menyiapkan tablet Anda. Jadi mari menuju ke masuk. Sekarang di sini kita perlu memasukkan email kita. Dan setelah kita memasukkan email, kita perlu memasukkan kata sandi. Jadi, saya akan menemui kalian setelah saya memasukkan kata sandi saya. Sekarang mari kita klik berikutnya. Dan sekarang klik saya setuju. Di sini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan data perangkat cadangan. Saya sarankan kalian mengaktifkannya. Sekarang mari kita buka Play Store lagi dan klik mulai. Di sini kalian bisa menginstal dan memperbarui beberapa aplikasi. Jadi saya akan lewati bagian ini, dan seperti yang kalian lihat, sekarang kita bisa langsung ke foto profil kita, lalu ke aplikasi Endgame saya, dan di sini pergi ke lihat detail pembaruan yang tersedia. Sekarang di sini ada 31 aplikasi yang memerlukan pembaruan, jadi mari kita klik perbarui semua. Dan sekarang semua 31 aplikasi tersebut akan mulai diperbarui. Setelah itu kita perlu mengatur kunci layar, jadi buka pengaturan sistem. Sekarang gulir sedikit ke bawah ke bagian keamanan dan privasi, lalu masuk ke buka kunci perangkat Anda. Sekarang pilih kunci layar, dan di sini kalian bisa memilih jenis kata sandi seperti numerik, alfanumerik, dan pola. Jadi saya sarankan Anda menggunakan angka. Sekarang kami mempunyai informasi bahwa kami tidak akan dapat mengakses perangkat kami jika kami lupa kata sandinya. Jadi kita perlu memasukkan 6 digit. Mari klik gunakan. Kalian dapat mengatur kata sandi yang berbeda dan di sini juga akan meminta kita untuk menambahkan wajah. Jadi itulah langkah berikutnya. Tablet melakukannya untuk kita. Mari klik tambahkan, klik setuju dan di sini klik tambahkan wajah. Jadi sekarang klik tambahkan sekarang. Di sini kita punya kamera dan sekarang kita pada dasarnya perlu menempatkan wajah kita di sini. Ini seharusnya memakan waktu sekitar 30 detik hingga 1 menit, dan itu saja. Jadi untuk langkah berikutnya, saya sarankan kalian mengganti wallpaper. Jika kalian memang suka yang bawaan, biarkan saja, tapi saya selalu mengganti wallpaper saya dengan yang baru dan menarik. Saya akan gulir ke bawah dan memilih sesuatu yang sangat indah dari koleksi yang tersedia di sini. Menurut saya, desainnya sangat keren dan memiliki daya tarik visual yang kuat. Jadi saya akan pilih yang ini di sini, dan di sini kita akan terapkan ke layar kunci dan juga layar utama perangkat ini. Kalian bisa menyesuaikannya sesuai keinginan, tapi ini cara saya melakukannya. Jadi saya akan pada dasarnya di sini kita juga bisa mencubit untuk memotong. Di sini kita bisa mengubah semuanya seperti yang kalian lihat, seperti itu. Juga font jamnya, dan di sini kita bisa mengubah warnanya. Tapi saya sangat sarankan untuk tetap menggunakan yang sesuai dengan wallpaper kalian yang sudah ada saat ini.
Jadi di sini kita bisa mengubah semuanya seperti yang kalian lihat. Mari kita klik terapkan dengan cepat. Dan kalian juga bisa melakukan hal itu di layar utama. Jadi sekarang mari kita klik tombol OK. Dan di sini kita bisa memilih warnanya seperti yang kalian lihat. Saya akan memilih yang classy, yang netral, atau mengatur warna khusus sendiri. Jadi seperti yang kalian lihat, kalian bisa mengaturnya seperti itu. Saya akan memilih yang classy, yang memberikan kesan elegan dan berkelas, dan sekarang tampilannya sudah seperti ini, sangat menawan. Dan ketika kita mengunci tablet ini, tampilannya akan berubah menjadi seperti itu, dengan efek yang menarik dan profesional. Jadi sekarang mari kita masukkan kata sandi, dan semuanya sudah beres. Jadi hal lain yang bisa kita lakukan adalah menghapus aplikasi yang tidak diinginkan. Jadi jika ada beberapa aplikasi di perangkat yang ingin kalian hapus, silakan masuk ke pengaturan. Dan di sini kita perlu gulir ke bawah ke bagian aplikasi. Sekarang masuk ke manajemen aplikasi, dan di sini kita bisa menghapus aplikasi yang tidak kita inginkan di tablet kita. Jadi saya cukup yakin kita bisa menghapus. Kita tidak bisa menghapus yang ini. Kemungkinan ini adalah aplikasi sistem. Kita perlu mencari aplikasi yang bukan aplikasi sistem. Jadi bayangkan kalian tidak ingin menonton Netflix di tablet, kalian cukup klik copot pemasangan, lalu klik OK. Sekarang kalian bisa memilih banyak sekali aplikasi yang tersedia dari sini, seperti WPS Office, dan kalian bisa melakukan itu pada setiap aplikasi yang terinstal, kecuali aplikasi sistem bawaan. Jadi sekarang, setelah itu, kita bisa mengoptimalkan kinerja baterai kita secara keseluruhan. Jadi kembali ke pengaturan, dan di sini pilih opsi baterai. Di sini kalian pada dasarnya bisa mengubah mode baterai dari performa tinggi ke mode hemat daya super yang sangat efisien dan optimal, dan di sini kita bisa memeriksa kesehatan baterai, seperti kapasitas maksimumnya, dan di sini kita juga bisa mengaktifkan batas pengisian daya atau pengisian daya pintar. Jadi, saya sarankan untuk menggunakan pengisian daya pintar. Menurut saya, itu tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Maksud saya, satu-satunya perbedaan adalah batas pengisian daya akan menunda penuaan baterai dan akan berusaha menjaga baterai di 80%. Dan pengisian daya pintar pada dasarnya akan mengisi daya hingga 80% dengan kecepatan normal, lalu mengisi hingga 100% dengan kecepatan lebih lambat untuk mencoba memperlambat keausan dan penuaan baterai. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan fitur lanjutkan pengisian daya di 95%. Menurut saya itu cukup buruk, dan ini hanya pendapat saya saja. Jadi itu saja. Saya harap video ini membantu Anda, dan jika iya, silakan tinggalkan like, subscribe, dan komentar, dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya.